Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Bisikan Dara. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Perkara Uang 500.000, Mati Kelaparan di Kamar Mandi. Namaku Suti, 25 tahun. Aku bukan siapa-siapa. Lahir dari keluarga biasa di desa kecil, aku tak pernah membayangkan akan menikah dengan pria sebaik Aditya. Lulusan kampus negeri, bekerja sebagai PNS, dan berasal dari keluarga terpandang. Pertemuan kami terjadi secara tak sengaja. Aditya datang ke tempat ibadah desa kami dalam acara sosial. Dan saat itu, entah bagaimana, percakapan kecil berubah menjadi perkenalan, lalu berlanjut jadi lamaran. Hanya 2 bulan kemudian, kami resmi menikah. Aku pikir ini awal dari kehidupan yang indah. Kami tinggal di rumah milik Ibu Aditya, seorang wanita yang sangat dihormati di lingkungan perumahan, Bu Lastri namanya. Dari luar, beliau tampak lembut dan terhormat, tetapi di balik senyumnya, aku bisa rasakan ada sesuatu yang membuat langkahku selalu terasa ringan, seakan aku harus selalu berhati-hati. Di awal pernikahan, semuanya masih baik-baik saja. Aku mencoba jadi menantu yang patuh, membantu di dapur, merawat taman, dan selalu memastikan rumah bersih sebelum Aditya pulang kerja. Bu Lastri tak pernah memarahiku, tapi juga tak pernah tersenyum sepenuhnya. Ia sering berkata, "Perempuan itu jangan terlalu manja sama suami. Nanti kalau ditinggal bingung sendiri." Aku hanya tersenyum dan menunduk. Mungkin itu hanya nasihat. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa seperti sindiran terselubung. Setiap bulan, Aditya memberiku uang belanja. Hanya 500.000, dan ia bilang itu sudah dibicarakan baik-baik dengan ibunya agar tidak menimbulkan konflik. Aku menurut saja. Untukku yang penting rumah tangga ini tenang. Suatu hari, menjelang ulang tahun pernikahan pertama kami, aku menyisihkan sedikit dari uang itu. Aku membeli kue kecil dan hadiah sederhana. Sebuah jam tangan kulit murah tapi dibungkus rapi dengan pita merah. Kusimpan diam-diam di lemari. Kupikir ini akan jadi kejutan kecil yang membuat Aditya tersenyum. Tapi ternyata, senyuman itu tak pernah datang dari orang yang kutunggu. Sebaliknya, yang muncul lebih dulu adalah tatapan tajam dari seseorang yang berdiri di ambang pintu kamar. Bu Lastri. Ia menatap kue itu, lalu menatap aku. "Uang siapa yang kamu pakai untuk beli itu?" Tanyanya dengan nada datar yang dingin. Aku tergagap. Dari uang belanja, Bu. Saya sisihkan sedikit. Saya pikir uang itu untuk kebutuhan, bukan untuk bersenang-senang. Potongnya cepat. "Besok bersihkan kamar mandi belakang ya. Sudah lama nggak pakai." Aku hanya mengangguk, tak berani membantah. Kupikir mungkin memang aku salah. Aku terlalu bersemangat memberi kejutan hingga lupa bahwa di rumah ini aku hanya menumpang. Tapi aku tidak tahu bahwa kamar mandi belakang yang disebut Bu Lastri bukan sekedar tempat kosong yang berdebu. Itu akan menjadi ruang terakhir di mana aku bernafas. Dan semua itu berawal dari kue kecil dan cinta yang ternyata membangkitkan rasa iri. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kuletakkan kue itu di atas meja makan, tanpa lilin, hanya dengan selembar kertas kecil bertuliskan, "Selama 1 tahun bersamamu, terima kasih sudah memilihku, Mas." Aku tersenyum kecil. Hari ini bukan hari besar, tapi bagiku 1 tahun bersamanya adalah anugerah yang layak dirayakan. Aku menyiapkan teh hangat, lalu menunggu Aditya turun dari kamar. Tapi sebelum suamiku sempat melangkah ke meja makan, seseorang lain sudah lebih dulu melihat kejutan kecil itu. Bu Lastri. Ia berdiri di depan meja dengan tangan terlipat, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Lalu, perlahan-lahan, ia menatapku.
Ini semua pakai uang anak saya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku tercekat, mencoba tetap tersenyum. Sedikit saja Bu, saya sisihkan dari uang belanja. Cuma 50.000. 50.000? Ulangnya dengan nada dingin. Kamu pikir rumah ini hidup dari uang 50.000 yang disia-siakan buat gula dan tepung? Aku terdiam, jantungku berdetak cepat. Aku ingin menjelaskan, ingin bilang bahwa ini hanya bentuk rasa syukur. Tapi suara langkah Aditya terdengar dari tangga dan Bu Lastri segera membalikkan badan dengan wajah yang berbeda. Senyuman palsu terpatri seperti topeng. Wah Aditya, istrimu ini romantis juga ya, bikin kejutan segala. Katanya dengan nada manis tapi menggigit. Aditya hanya tertawa kecil, memelukku sebentar, lalu duduk di meja. Aku tahu senyuman Bu Lastri saat itu bukan tanda suka, tapi peringatan diam-diam. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi saat sore menjelang, saat matahari mulai turun dan rumah sepi, Bu Lastri mengetuk pintu kamar. Suti, tolong bantu bersihkan kamar mandi belakang ya. Kamar mandi tua itu harus dirapikan. Sudah saatnya kamu tahu sudut-sudut rumah ini juga. Aku mengangguk. Tentu saja, aku ingin jadi menantu yang berguna. Kamar mandi itu terletak di pojok belakang, terpisah dari bangunan utama. Langit-langitnya rendah, lampunya redup kekuningan. Dindingnya berjamur dan ada cermin tua menggantung, buram, dan penuh bercak air. Aku masuk perlahan membawa ember dan kain pel. Bau lembab langsung menyeruak, tapi aku tak bergeratan. Aku baru saja membungkuk hendak menyikat lantai, ketika cetak. Suara pintu dibanting dari luar. Aku berdiri cepat dan mencoba membukanya, tapi gagangnya tak bisa diputar. Bu, aku panggil. Hening. Bu Lastri? Ini pintunya terkunci. Masih tak ada jawaban. Aku ketuk pelan. Bu. Dari balik pintu, hanya ada suara langkah perlahan yang menjauh, lalu menghilang sepenuhnya. Aku terdiam, mulai merasa janggal. Kupukul pintu sedikit lebih keras. Tetap sunyi. Lalu kulihat bayanganku di cermin tua. Tapi entah kenapa bayangan itu tak bergerak serentak denganku. Wajahku di sana tampak lebih lelah, lebih pucat, dan bibirnya bergerak sendiri. Diam di sana, belajar tahu diri. Aku mundur dengan cepat, menabrak ember yang terjatuh. Di luar, matahari sudah benar-benar tenggelam. Dan aku masih terkunci sendirian di tempat yang perlahan-lahan menjadi penjara tanpa suara. Awalnya aku yakin ini hanya salah paham. Mungkin Ibu Lastri tak sengaja menutup pintunya terlalu keras, lalu lupa. Mungkin sebentar lagi beliau kembali dan membukanya. Tapi menit demi menit berlalu. Aku duduk di lantai dingin itu sambil memeluk lututku, menatap dinding kamar mandi tua yang remuk dan berlumut. Suara jangkrik dari luar terdengar samar, seolah dunia lain berjalan tanpa tahu bahwa ada seseorang di dalam sini, menunggu dalam cemas. Aku mencoba ketuk pintu lagi, pelan. Bu, saya di dalam. Tolong, bukakan ya. Saya belum selesai bersih-bersih. Hening, tak ada langkah, tak ada balasan. Yang ada hanyalah suara tetesan air dari keran tua yang menetes perlahan. Waktu terasa beku. 1 jam, 2 jam, aku tak tahu. Perutku mulai lapar. Tapi yang lebih menggangguku adalah perasaan diawasi. Di sudut cermin tua itu, aku melihat pantulan samar. Bayanganku masih di sana, tapi seolah ada bayangan lain berdiri di belakangku. Tak jelas, seperti kabut. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Aku tertawa kecil, paksa. Mungkin ini cuma pikiranku yang lelah. Mungkin. Tapi malam itu, entah bagaimana, aku mulai merasa tempat ini bukan hanya tempat kotor yang ditinggalkan, tapi semacam ruang hukuman yang sudah disiapkan sejak lama.
Dan perlahan, udara di dalam kamar mandi mulai terasa sesak, seperti tak ada oksigen. Atu kembali berdiri dan mengetuk pintu, kali ini lebih keras. Bu Lastri, tolong, saya di dalam. Saya belum makan, Bu." Tetap tak ada suara. Tidak dari dalam, tidak dari luar. Mataku melirik ke ventilasi kecil di atas pintu, tertutup kawat besi dan sarang laba-laba. Tak bisa kulihat apa-apa dari sana, kecuali remang-remang langit malam. Jam dinding? Tak ada. Handphone? Tertinggal di dapur. Bahkan aku tak tahu sekarang masih hari yang sama atau sudah berganti. Aku mendekat ke cermin. Napasku berat. Keringat dingin membasahi pelipisku. Lalu aku melihat sesuatu. Di balik bayangan wajahku sendiri, muncul siluet lain, seperti diriku, tapi lebih pucat. Matanya menatapku tajam dari balik cermin, dan mulutnya mulai bergerak. "Kamu tidak akan keluar sebelum semuanya selesai." Aku menutup mata, gemetar. Itu hanya bayangan, itu bukan nyata. Tapi bisikan itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari cermin, tapi dari langit-langit. "Kamu harus belajar diam, seperti aku dulu." Aku mendongak. Tak ada siapa-siapa, tapi jantungku berdetak makin cepat. Malam pertama itu aku tertidur dalam keadaan duduk dengan perut kosong, tubuh gemetar, dan doa yang kupanjatkan berkali-kali. Ya Allah, jangan biarkan aku dilupakan. Tapi esoknya, tak ada yang membuka pintu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ketika aku bangun, cermin itu tak lagi memantulkan bayanganku. Hanya bayangan gadis lain yang menunduk, wajahnya kabur, berdiri sendirian. Aku tercekat. Ku tatap cermin tua itu lebih lama, berharap yang kulihat hanya ilusi dari cahaya remang. Tapi tidak, bayangan itu bukan aku. Gadis itu berdiri mematung. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan daster lusuh yang lembab. Dan yang paling membuat jantungku seperti berhenti, ia tak punya bayangan tubuh di dunia nyata. Aku mundur pelan. Punggungku menempel ke dinding berlumut. Bibirku mulai bergetar. "Siapa kamu?" bisikku tanpa sadar. Bayangan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sayu, namun ada amarah yang tersembunyi. Mulutnya bergerak, membentuk kata-kata yang tak bersuara. "Aku dulu juga dikurung." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam dinding, bukan dari pintu. Pelan, berulang, dan teratur. Aku berdiri kaku. Lalu ketukan itu berpindah ke sisi lain, ke atas, ke bawah. Seolah suara itu mengepungku dari segala arah. Dan cermin itu entah bagaimana perlahan mulai berembun, meski udara di dalam kamar mandi dingin dan kering. Di permukaan embun itu, seperti ada yang menulis dari balik cermin. Tidak ada yang akan mencari. Aku menggigit bibirku menahan isak. Perutku perih, lemas. Sudah berapa lama aku di sini? 1 hari? 2? Entah. Yang aku tahu, rasa haus mulai menggantikan rasa lapar. Air di keran kamar mandi ini pun sudah kusaring sebersih mungkin, walau rasanya seperti karat dan lumut. Aku mencoba tetap sadar, tetap waras, tapi perlahan rasa putus asa itu mulai merayap seperti dinginnya ubin. "Mas Aditya, kamu pasti cari aku kan?" Tapi waktu terus berjalan. Tak ada suara langkah, tak ada panggilan dari luar. Bahkan suara-suara rumah yang biasanya ramai pun menghilang. Sampai malam ketiga ketika aku sudah tak sanggup menangis lagi, aku melihat satu hal yang membuatku benar-benar merinding. Cermin itu retak, garis retakan kecil membelah wajah gadis misterius itu. Tapi yang membuatku ingin menjerit adalah ketika retakan itu membentuk huruf S. Awalnya aku pikir itu hanya kebetulan, tapi kemudian muncul garis kedua, lalu ketiga. Perlahan
huruf-huruf lain menyusul hingga membentuk satu nama. Suti, itu namaku. Aku berdiri lemas, mundur tanpa sadar, tapi tiba-tiba ketukan dari pintu terdengar. Aku menoleh cepat, harapan menyala. Aku segera berdiri dan menghampiri pintu. "Ibu, Mas Aditya, saya di sini. Tolong, bukakan pintunya." Tapi ketukan itu bukan dari luar. Ketukan itu dari dalam cermin. Bayangan gadis itu menatapku lurus. Kini wajahnya semakin mirip denganku. Persis seperti aku yang berdiri di balik dunia lain. Dan kali ini dia berbicara dengan suara pelan tapi jelas. "Kita akan berganti tempat." Aku menjerit, tapi suara itu terpantul dan lenyap di dinding bisu. Dan saat itu aku sadar, aku sedang berpacu dengan waktu. Jika aku tak segera keluar dari sini, maka aku akan menjadi bagian dari tempat ini. Sama seperti gadis di cermin, sama seperti mereka yang tak pernah ditemukan. Aku tak mau jadi cerita yang hanya dibisikkan. Tapi semakin aku mengetuk, semakin sunyi dunia luar menjawabku. Bahkan suaraku sendiri seperti diserap oleh dinding-dinding kamar mandi itu. Seperti jeritan yang hanya terdengar oleh diriku sendiri dan oleh cermin itu. Gadis dalam cermin yang kini makin menyerupai diriku, tersenyum samar, wajahnya pucat, tapi tatapannya tenang, terlalu tenang. Ia menggeleng pelan seolah berkata, "Tak ada jalan keluar." Aku merangkak ke sudut ruangan memeluk diriku sendiri. Napasku sudah tak stabil. Setiap hirupan terasa berat. Kakiku lemas, mulutku kering, dan tubuhku semakin menggigil meski udara semakin pengap. Aku tak tahu hari keberapa ini. Yang ku tahu, suara-suara dari luar rumah mulai lenyap sepenuhnya. Biasanya setiap pagi aku bisa mendengar ibu-ibu sayur lewat, anak kecil main sepeda. Tapi sekarang sunyi, bahkan suara cicak pun tak terdengar. Seolah-olah rumah ini, atau mungkin dunia ini, telah memutusku dari segalanya. Sampai akhirnya aku mendengar sesuatu. Langkah pelan lalu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Aku berdiri setengah terhuyung dan mengetuk sekuat tenaga yang masih tersisa. "Tolong, tolong bukakan pintunya. Aku di dalam, aku dikunci." Lalu suara langkah itu tergesa, menjauh. Aku takut ia tak percaya. Tapi beberapa detik kemudian gagang pintu bergoyang. "Terkunci dari luar," gumamnya. "Ini kenapa bisa begini?" Suara itu seperti kehidupan kembali menyapaku. Tapi saat itulah aku sadar. Terlambat, pandangan mataku mulai kabur. Langit-langit ruangan berputar. Aku mencoba menahan tapi tubuhku roboh pelan. Lantai dingin menjadi tempat terakhir aku bersandar. Dari balik setengah sadarku, aku mendengar suara pintu dibuka. Dan wajah Aditya yang pucat pasi menatapku. "Suti! Suti! Ya Allah! Kenapa kamu?" Tapi aku sudah tak mampu menjawab. Tanganku masih menggenggam lemah ujung dasterku. Di sudut cermin, gadis itu menghilang. Tak ada lagi bayangan aneh, hanya aku. Tapi kali ini, bukan dari dunia nyata. Aku bisa melihat tubuhku sendiri digendong. Suara tangisan Aditya pecah di udara. Dan dari balik itu semua, aku hanya bisa berbisik, "Akhirnya kamu dengar." Aditya menggendong tubuhku keluar dari kamar mandi tua itu. Wajahnya panik, tangannya gemetar. Tubuhku begitu ringan, terlalu ringan, seperti hanya tinggal napas terakhir yang tertinggal. Ia membawaku ke dalam mobil, menyetir tergesa sambil berkali-kali memanggil namaku. "Suti, bertahan ya. Maaf banget. Aku gak tahu. Aku pikir kamu pulang ke rumah ibumu, tapi aku hanya bisa mendengar samar. Pandanganku kabur,
antara sadar dan tidak. Yang ku tahu, aku merasa dingin sekali. Sementara itu, di rumah, Bu Lastri berdiri di teras. Wajahnya datar, tatapannya kosong. Ia menatap mobil Aditya yang melaju kencang, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Seolah tak ada apapun yang baru saja terjadi. Di rumah sakit, semuanya terasa seperti mimpi. Dokter datang, perawat sibuk. Suara alat medis berdenting. Aditya duduk di ruang tunggu dengan kepala tertunduk, masih mengenakan kemeja kerja yang kusut, matanya merah dan penuh penyesalan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang UGD. Kami sudah lakukan yang terbaik, tapi pasien sudah terlalu lemah, kurang nutrisi, dehidrasi parah, dan terlalu lama tidak mendapat pertolongan. Aditya menatap kosong. Istri Anda tidak berhasil diselamatkan. Dunia seolah berhenti. Tangisnya pecah. Ia terduduk di lantai, kepalanya tertunduk dalam dan hanya satu kata yang terulang-ulang. Kenapa aku terlambat? Kenapa aku percaya? Esok harinya, jenazahku dibawa pulang ke rumah. Tetangga mulai berdatangan. Semuanya bertanya-tanya, kenapa aku bisa meninggal begitu cepat? Tidak sakit, tidak kecelakaan, tapi wajahku begitu pucat dan tirus seperti orang yang sudah lama tidak makan. Di ruang tamu, saat jenazahku masih disemayamkan, seorang tetangga berbisik pada Aditya. Mas, maaf, ini hanya cerita dari orang lama di kompleks ini. Tapi dulu, katanya, ada pembantu di rumah ini yang juga dikunci di kamar mandi belakang. Aditya menoleh. Apa? Katanya sih gak pernah ditemukan. Dulu rumah itu sempat kosong beberapa tahun sebelum Mas tinggal di sini. Aditya menahan napas. Matanya menatap ke arah lorong menuju kamar mandi belakang. Hatinya bergetar. Tangannya menggenggam. Ia bergegas menuju kamar belakang, membuka pintu kamar mandi tua itu untuk terakhir kalinya. Dan di sana, di dinding berlumut yang sebelumnya kosong, ada tulisan samar, tergores seperti bekas kuku. Aku juga pernah di sini. Aditya mundur perlahan. Wajahnya pucat. Tapi belum sempat ia melangkah lebih jauh, Bu Lastri muncul di ujung lorong. Kamu masuk ke sana lagi? Tanyanya pelan. Padahal sudah kubilang, jangan terlalu percaya sama cerita orang yang sudah tidak ada. Aditya menatap ibunya tajam. Ibu tahu semuanya kan? Bu Lastri hanya senyum tipis lalu berkata, yang sudah mati, ya biarkanlah mati. Jangan bawa-bawa lagi. Saat Aditya keluar dari rumah malam itu, dalam diam dan amarah, ia tak sadar. Ibunya mengikutinya hingga ke depan pagar. Kamu mau kemana? Tanya Bu Lastri dari belakang. Aku mau keluar dari rumah ini, dari semua yang penuh dusta. Aditya menyeberang jalan dengan langkah lebar, tak menoleh. Tapi dari kejauhan, suara keras membelah malam. Aditya menoleh dengan panik dan melihat ibunya terpental ke aspal. Tubuhnya tergolek. Orang-orang berkerumun. Mobil sudah berhenti. Pengemudi panik. Aditya berlari. Tapi sebelum ia sampai di sisi ibunya, Bu Lastri membuka matanya. Ia tidak menangis, tidak memanggil nama anaknya. Ia hanya berbisik lemah menatap satu titik kosong di seberang jalan. Suti, kamu... Aditya ikut menoleh. Dan di sana, di bawah pohon terembesi tua, berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat, memakai daster yang sama saat dikurung. Senyumnya tenang, matanya tak berkedip, lalu menghilang. Sejak malam itu, rumah peninggalan Bu Lastri tak pernah sama lagi. Aditya pindah ke kontrakan kecil di luar kota. Rumah besar yang dulunya dihuni 3 orang itu kini sunyi, kosong, dan perlahan ditinggalkan. Namun meskipun ia sudah jauh dari sana, rumah itu tak berhenti memanggil. Beberapa malam setelah kepergian Bu Lastri,
Aditya bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan pintu kamar mandi tua. Cermin retak di dalamnya memantulkan wajah Suti. Tapi bukan Suti yang lemah, bukan Suti yang ketakutan. Ia berdiri tegak, penuh cahaya dan berbisik. "Mas, tolong selesaikan semuanya, biar aku bisa pulang." Aditya terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Suaranya masih menggema di telinganya. Ia tahu, belum selesai. Keesokan harinya, Aditya memberanikan diri kembali ke rumah itu. Debu menutupi setiap sudut. Udara di dalam terasa pengap, seperti rumah itu tidak hanya kosong, tapi menahan sesuatu. Ia berjalan pelan menyusuli lorong, melewati ruang tamu, dapur, dan akhirnya berdiri di depan kamar mandi belakang. Pintu itu masih ada, retakan kecil pada kusen masih terlihat, dan cermin tua itu masih tergantung. Namun kali ini di permukaannya sudah tak tampak bayangan apapun, hanya pantulan kosong, sunyi. Aditya melangkah masuk. Ia berdiri tepat di tengah ruangan, menunduk, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika benar istriku mengalami ini karena kesalahanku yang lalai, maka aku mohon bimbing aku untuk membersihkan namanya, agar ia bisa tenang." Beberapa saat kemudian, Aditya membuka laci meja ruang tamu dan menemukan buku harian tua milik Suti. Beberapa lembar terakhir berisi catatan kecil. Semuanya ditulis di dalam kamar mandi. Tulisan Suti lemah, seperti ditulis dengan ujung kuku dan ujung rambut. Salah satu tulisan terakhir membuat Aditya tercekat. "Aku tidak marah, aku hanya ingin didengar. Jangan biarkan cerita ini berakhir seperti aku tidak pernah ada." Air mata Aditya menetes. Ia sadar, Suti tidak ingin membalas. Ia hanya ingin kebenaran disuarakan. Malam itu pula, Aditya menyalakan laptop dan menulis. Ia menulis semuanya, tentang pernikahan mereka, kehidupan bersama Bulastri, kamar mandi yang terkunci, dan bagaimana ia menemukan istrinya sudah tak bernyawa. Ia tak menyebut nama secara langsung, tapi ceritanya menyebar cepat. Blog itu dibagikan di media sosial, ditulis ulang oleh beberapa portal berita dan menjadi viral. Komentar demi komentar masuk, banyak yang menangis, banyak yang merasa marah, dan banyak pula yang berkata, "Aku seperti melihat diriku dalam cerita ini. Aku juga pernah dikekang mertuaku, tapi tak bisa bicara." Keesokan malamnya, Aditya bermimpi lagi. Ia berdiri di taman kecil yang tak ia kenal. Di bawah pohon berbunga putih, Suti berdiri, tersenyum. Kali ini benar-benar tenang. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Mas. Aku sudah bisa pulang sekarang." Dan pagi harinya, untuk pertama kalinya sejak kematian istrinya, Aditya bangun tanpa suara ketukan. Tidak ada suara dari balik dinding, tidak ada mimpi aneh, tidak ada wajah pucat di cermin tua. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, semuanya benar-benar tenang. Ia menatap langit dari jendela kontrakannya. Matahari pagi menembus tirai tipis, hangat, dan entah mengapa dadanya terasa lebih ringan. Di meja kecil sebelah ranjang, buku harian milik Suti tergeletak terbuka. Halaman terakhirnya kosong, tapi Aditya tahu kisahnya telah selesai ditulis. Hari itu, ia kembali mengunjungi rumah tua mereka. Bukan untuk menetap, tapi untuk mengucapkan salam perpisahan. Di halaman belakang, Aditya berdiri di depan kamar mandi tua untuk terakhir kalinya. Dindingnya sudah dicat ulang. Cermin tua itu sudah dilepas dan diganti. Ventilasi diperbesar agar cahaya bisa masuk. Udara di sana tak lagi pengap, tapi justru terasa lapang. Ia meletakkan setangkai bunga melati di lantai kamar mandi, bunga kesukaan Suti.
Aku tahu kamu tidak pernah minta banyak, hanya pengertian, hanya tempat aman untuk tinggal. Maaf karena aku terlambat, tapi sekarang kamu tak akan terlupakan. Aditya memejamkan mata, dan saat ia membukanya, angin semilir berhembus pelan dari ventilasi, menyentuh wajahnya lembut, seolah ada seseorang yang mengelus pipinya sekali lagi untuk berpamitan. Setahun kemudian, kisah Suti diangkat menjadi buku, diterbitkan dengan judul fiksi Yang Terkunci, Yang Terlupa. Banyak perempuan yang merasa kisah itu seperti cermin dari hidup mereka sendiri, terkurung oleh tekanan, dikekang oleh orang yang seharusnya melindungi. Buku itu membuka banyak pintu pengakuan, banyak yang akhirnya berani bicara, banyak yang selamat karena membaca kisah itu. Dan di satu bab terakhir tertulis, kita mungkin bisa bertahan dalam diam, tapi tidak semua yang diam itu baik. Kadang suara paling penting datang dari orang yang sudah tak bisa bersuara. Aditya kini tinggal di kota kecil, bekerja sebagai pengajar dan penulis lepas. Ia masih membawa kenangan Suti dalam setiap langkahnya. Tapi malam-malamnya tak lagi dihantui. Karena ia tahu, arwah yang menunggu keadilan telah pulang dalam damai. Dan rumah tua itu? Kini berdiri dengan sunyi, tapi bukan sunyi karena dendam, melainkan sunyi yang bersih, karena luka itu sudah dimaafkan.